Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, dalam surat As-Saff ayat keempat, kenapa bunyinya yuqatiluna fi sabilihi saffan, kenapa tidak yuqatiluna saffan fi sabilihi? Apa manfaatnya Allah memilihkan urutan fi sabilihi dulu baru saffan? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat As-Saff ayat yang keempat, Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam kondisi yang berbaris seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Tadi pertanyaannya, kenapa urutannya adalah yuqatiluna fi sabilihi baru kemudian saffan? Kenapa tidak yuqatiluna saffan baru kemudian fi sabilihi? Kenapa kata fi sabilihi berada di depan kata saffan? Kenapa nggak ditukar? Toh kalau ditukar artinya tidak jauh beda. Kenapa sih Allah mendahulukan kata fi sabilihi dibandingkan kata saffan? Oke, pertama-tama kita lihat dulu kata saffan. Saffan itu artinya dalam keadaan berbaris yang rapi. Pasukan yang sangat besar tertata secara rapi, semua berdiri pada posisinya masing-masing. Misalnya pasukan yang bertempur jarak dekat, dia letaknya di depan, pasukan yang bertempur jarak jauh, letaknya di belakang, di samping, atau di mana saja, sesuai dengan posisinya masing-masing. Itu namanya saffan, dalam kondisi yang rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh, yang saling terhubung satu dengan yang lain. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam peperangan, setiap personil atau setiap kelompok pasukan bisa memiliki niat yang berbeda-beda. Niatnya masing-masing. Ada orang yang berperang misalnya karena ingin merebut wilayah lawannya, ingin merebut kekuasaannya, kekayaan alamnya, sumber daya yang ada di sana ingin direbut. Ada juga orang yang berperang karena dia ingin membela sukunya, ingin membela bangsa negaranya, karena ingin membela agamanya, ingin membela kedaulatan wilayahnya. Tapi juga ada orang yang berperang karena ingin membalas dendam. Sebelumnya dia disakiti, terus kemudian dia ingin membalas. Nah, jadi niatnya perangnya karena membalas dendam. Ada juga orang yang berperang karena ingin mencari popularitas, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oh, saya ini bisa berperang, saya bisa membunuh banyak pasukan lawan, dan seterusnya. Karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ada juga yang niatnya berperang karena ingin mendapatkan bayaran. Karena biasanya kalau ada peperangan, di situ dibutuhkan tentara bayaran. Itu tentara yang bukan dari kelompoknya, tetapi mereka mau berperang dengan syarat dibayar dengan bayaran yang sangat tinggi, ratusan juta per bulan misalnya. Maka bagi orang-orang yang tidak punya pendapatan, pasti akan tergiur dengan tawaran untuk berperang dengan bayaran yang sangat tinggi. Nah, jadi yang namanya berperang, niatnya macam-macam. Nah, ketika mereka berada dalam satu barisan yang rapi, tetapi niatnya tidak sama, niatnya terpecah belah, niatnya sangat beragam, maka hal itu sangat rentan bagi mereka untuk dicerai-beraikan. Sangat mudah untuk dikalahkan, sangat mudah untuk disiasati oleh lawan sehingga mereka menjadi tercerai-berai. Akan mudah satu pasukan berkhianat kepada pasukan lawannya, memberikan informasi kepada lawannya. Ya karena memang niatnya berbeda-beda, niatnya macam-macam. Dan niat itu mudah sekali untuk berubah di tengah jalan. Kita ambil contoh misalnya dalam surat Al-Hasyr itu Allah kan mengatakan tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang-orang beriman mengira bahwa pasukan kaum kafir jami'an, mereka itu bersatu padu. Padahal sebenarnya wa qulubuhum syatta, hati mereka itu berbeda-beda tujuannya, niat mereka berbeda-beda, saling berselisih di antara mereka, sehingga mudah sekali mereka itu dikalahkan. Nah, jika itu terjadi pada orang-orang yang beriman, maka orang-orang beriman juga akan mudah dikalahkan. Maka sebelum merapikan barisan, ada hal penting lain, yaitu meluruskan niat, memperbaiki niat, bahwa berperang itu niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimatnya jika innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu saffan fi sabilihi menjadi kurang tepat. Yang tepat adalah yuqatiluna fi sabilihi saffan. Kata fi sabilihi di situ berfungsi untuk meluruskan niat orang-orang yang beriman supaya mereka niatnya itu karena Allah, bukan karena yang lain seperti yang tadi saya contohkan. Jadi penting sekali meluruskan niat, karena meskipun nanti peperangan itu berhasil mereka menangkan, belum tentu akan bernilai di sisi Allah. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi meskipun nanti mereka itu menang, tapi kalau misalnya niatnya tidak karena Allah, maka tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
penting sekali bagi setiap orang yang beriman yang ingin berperang untuk meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, tidak hanya dalam perang militer, tapi juga dalam organisasi dakwah, dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam menolong orang lain. Maka kita harus meniatkan niatnya itu adalah fisabilihi, bukan yang lainnya. Jika niatnya sudah lurus, maka otomatis barisannya pasti akan rapi, ya kan? Jadi kalau niat dari para orang-orang beriman yang berjuang di jalan Allah itu sudah benar, niatnya sudah lurus, maka otomatis barisannya pasti akan rapi dengan sendirinya. Akan tetapi kalau barisannya rapi, belum tentu niatnya lurus. Nah, jadi yang penting mana? Niat lurus atau barisan rapi? Yang penting adalah niatnya lurus dulu. Nanti kemudian baru merapikan barisannya. Subhanallah. Itulah dia alasan pentingnya Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan, bukan shaffan fi sabilihi. Wallahu a'lam bishawab.